Spek. Yang saya hormati Direktur Pengolahan Bapak Insinyur Widya Risyanto MSI, kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, dan para pimpinan itu yang hadir secara hadir Zoom hari ini dan yang hadir di acara tempat. Selamat datang dalam acara bimbingan teknis pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan daya saing kelautan dan perikanan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Budiman akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kita mulai bimbingan teknis, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga kegiatan berjalan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian laporan kegiatan oleh Bapak Direktur Pengolahan kepada Bapak Insinyur Widya Risyanto MSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator, Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen PDSPKP, Pak Budi Sulistyo. Kemudian yang kami hormati PLT Kapus Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen, BPP, BMP, PHKP. Kemudian Pak Ibu Novia Priyatna dari UNIDO, kemudian kepada Kepala Dinas Perikanan seluruh Indonesia, Bapak Sesditjen PDSPKP, dan peserta para pembina mutu hasil kelautan dan perikanan seluruh Indonesia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, dan alhamdulillah puji syukur kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bertemu pada akhir tahun 2024 ini dalam acara kegiatan refreshment bimbingan teknis pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk pembina mutu daerah bekerjasama dengan UNIDO GQSP Indonesia. Bapak Dirjen dan Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan dalam upaya peningkatan atau capacity building dan refreshment bagi para pembina mutu yang ada di provinsi, sehingga kami harapkan para pembina ini dapat mempersiapkan personil pembina mutu di daerah untuk mendukung sistem pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Kami laporkan Bapak Dirjen, peserta yang hadir adalah para pembina mutu dari daerah seluruh Indonesia, baik di provinsi maupun kabupaten kota, yang saat ini terdata berjumlah 1078. Kami berharap Bapak Dirjen dapat memberikan masukan kepada kami terhadap proses bisnis pembinaan yang akan dilakukan pasca implementasi perubahan dari kegiatan tugas dan fungsi yang ada di Direktorat Pengolahan. Dan tentunya juga terkait dengan adanya program dari pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis yang akan dilakukan oleh Badan Gizi dan dilakukan di SPPG yang ada di kabupaten kota. Ini sampai ke kabupaten kota. Tentunya kami berharap ada arahan dari Bapak Dirjen terkait dengan bagaimana kita bisa mendukung kegiatan pemerintah ini. Materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Sesdit, kemudian dari teman-teman pembina mutu pusat, dan dari tenaga ahli dari UNIDO, Ibu Novi. Dan kami berharap tahun-tahun berikut proses pembinaan para pembina mutu ini dapat fokus di daerah dan dapat bertanggung jawab terhadap
program pembinaan yang ada di daerah masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa pembinaan di daerah selain yang saat ini hanya GMP dan SSOP saja, nanti akan melebar menjadi pembinaan HACCP dan juga pembinaan SPDI yang akan dikoordinasi oleh Direktorat Logistik. Dan tentunya satu lagi sesuai dengan arahan Bapak Dirjen bahwa pembina mutu dapat berperan dalam upaya pembinaan kepada pengolah-pengolah UKM yang akan bersinergi dengan dapur dari atau SPPG dari Badan Gizi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Pak Dirjen, laporan, dan kami mohon Bapak Dirjen dapat memberikan arahan dan membuka acara ini. Demikian kami sampaikan laporan kami. Terima kasih. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam. Acara selanjutnya apa nih? moderator, mohon moderator. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Acara berikutnya adalah pembukaan sekaligus arahan dari Bapak Dirjen Penguatan Dasar Produk Lautan, Bapak Dr. Budi Sulistyo MSc, kepada Bapak Dirjen. Persilahkan. Terima kasih Pak Widya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen dari Badan Mutu, kemudian Ibu Luvia Priana dari ULIDO, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, dan para pembina mutu yang hadir pada acara ini. Pertama-tama ucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu sekalian berkenan mengikuti undangan kami, menghadiri undangan kami dalam rangka refreshment bimbingan teknis pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan. Ini adalah satu acara di penghujung tahun, dan kaitannya disampaikan Pak Widya, ada hal-hal yang menjadi satu penguatan kita. Kami atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing mengucapkan terima kasih atas peran, keaktifan yang sudah dilakukan para pembina mutu dan kerjasama dengan dinas maupun pihak-pihak terkait. Perkembangan dari kelembagaan bahwa di Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing itu adalah melaksanakan rekomendasi dan nanti adalah sertifikasi terkait dengan dan pengolahan itu akan dilakukan oleh Badan. Nah, kondisi kita perkembangan dari kondisi. Namun demikian, yang pertama, tahun 2025 akan dilaksanakan secara serempak dan bertahap terkait dengan program makan bergizi gratis. Kita semua berharap bahwa ikan ataupun hasil perikanan merupakan bagian dari penyediaan protein ya dari program ini. Tidak hanya memasukkan ikan sebagai bahan baku dalam penyediaan makan bergizi gratis, namun ini adalah bagian dari upaya kita semua untuk memberikan satu peluang dan meningkatkan bagaimana pemasaran dari hasil perikanan baik dari budidaya maupun tangkap maupun pengolah untuk masuk program ini. Untuk itu, peran dari pembina mutu sangatlah strategis. Mohon berkenan, tadi selain tugas-tugas yang selama ini sudah dikembangkan, kami mohon berkenan sekali peran dan dukungan dari para pembina mutu, kemudian peran dari dinas untuk mengendalikan dan
motivasi teman-teman semua bahwa pembina mutu ini adalah nanti akan berperan menjadi mitranya para dapur dari Badan Gizi Nasional atau yang kita kenal sebagai SPPG. Nah, kondisi itu maka ketika ada jadwal ikan, menu ikan, maka mohon berkenan memastikan bahan baku yang akan dimasak itu memenuhi syarat. Jadi Pak Widya, ini adalah satu kesempatan kita. Kemarin sudah kita uji cobakan di 5 titik, di 5 SPPG ketika Hari Nusantara dan semua berjalan baik. Peran dari pembina mutu sangat diapresiasi. Mohon berkenan bahwa ini adalah satu langkah kita mengawal protein ikan, mengawal hasil perikanan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sehingga ini adalah menjadi satu peningkatan peran kita. Mungkin di refreshment hari ini, BIMTEK hari ini, kan berbicara bagaimana kita mengawal bahan baku yang masuk di dapur-dapur Badan Gizi Nasional, penyedia makan bergizi gratis untuk anak sekolah, itu dapat dijamin bahwa telah memenuhi persyaratan mutu, persyaratan kesehatan, sehingga ini menjadi dukungan kita dan meyakinkan kepada semua masyarakat bahwa hasil perikanan siap untuk mendukung makan bergizi gratis. Selebihnya, bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat strategis. Mohon berkenan nanti diskusi antar yang pemberi materi maupun peserta ini menjadi satu aktivitas yang bisa kita kembangkan bersama, bahwa ketika ada BIMTEK, maka diharapkan aktivasi atau aktivitas dari pengajar, interaksi dengan yang diajar itu merupakan bagian dari hal-hal untuk penguatan pengetahuan, pemahaman, ataupun informasi dari lapangan yang menjadi pemikiran kita semua apa yang harus kita perbaiki. Demikian dari yang saya sampaikan. Selamat mengikuti bimbingan teknis dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan bimbingan teknis hari ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas arahan dan pembukaannya. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah paparan atau materi tentang kebijakan daya saing produk kelautan dan perikanan yang akan disampaikan oleh Bapak Sesditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Bapak Mahmud SPMSC. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen, Pak Direktur, para narasumber dan Bapak sekalian yang hadir dari dinas, juga hadir dari para pembina mutu seluruh Indonesia yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat penting ya bagi kita semua, terutama terkait dengan bagaimana ke depan mutu produk perikanan Indonesia tadi disampaikan oleh Pak Dirjen untuk investasi generasi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, ini kegiatan yang sangat penting bagi kita, terutama para pembina mutu yang ada di Indonesia, baik pusat maupun di daerah. Pagi hari ini kita akan mendapatkan berbagai macam informasi dan juga bimbingan teknis dari para narasumber yang kompeten. Tentu ini harus sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan di daerah nanti bisa lebih baik lagi. Dan tadi sampaikan juga oleh Pak Dirjen ada interaksi. Walaupun melalui Zoom, kami berharap ini juga bisa interaksi aktif, sehingga segala permasalahan yang ada di daerah bisa tersampaikan, sehingga solusi yang diberikan juga bisa tepat
sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, kami di sini diminta oleh Pak Direktur Pengolahan untuk menyampaikan bagaimana kebijakan ke depan kaitan dengan Ditjen Penguatan Daya Saing Renstra yang saat ini sedang disusun ya setelah RPJMN terbit, kemudian nanti ada rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga ada strategis terkait dengan Ditjen Penguatan Daya Saing. Sebagai konsep awal dari Ditjen Penguatan Daya Saing, rencana strategisnya, kebijakannya tentu sangat terkait dengan RPJMN ke depan. Oleh karena itu, kita tahu bahwa di dalam RPJMN itu ada berbagai hal yang sesuai dengan visi misi Presiden. Itu yang harus kita sama-sama pahami, bahwa itu yang harus kita kerjakan ke depan adalah visi misi Presiden. Nanti akan menyampaikan visi misi yang mana yang sangat terkait dengan hal ini. Ya. Kemudian juga ada narasumber dari UNIDO, juga kami ucapkan terima kasih ya. Berbagai macam kegiatan, kami kemarin juga sudah melihat kegiatan-kegiatan UNIDO yang ada di daerah bimbingan teknis pembinaan yang dilakukan oleh kepada para pelaku usaha di bidang pengolahan hasil perikanan, ya terutama yang kami lihat kemarin terkait dengan ulva gitu ya, rumput laut ulva itu yang digunakan, yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita bisa mensubstitusi impor nori ya, ini juga ulva itu ternyata sangat baik dan hampir mirip gitu ya dengan nori. Oleh karena itu ya mudah-mudahan dalam rangka swasembada pangan kita tidak perlu lagi impor nori, tetapi cukup dengan mengolah jenis rumput laut ulva itu ternyata bisa mensubstitusi kebutuhan itu. Baik. Selanjutnya saya akan coba sampaikan sedikit saja sekilas tentang kebijakan penguatan daya saing, terutama kaitan dengan Astacita. Ini kami akan share screen, mudah-mudahan itu bisa ini. Mudah-mudahan bisa terlihat Bapak Ibu sekalian. Yang kami akan sampaikan yang pertama adalah kaitan dengan Astacita, gitu ya. Ini Astacita yang kita tahu bahwa ada 8 gitu ya. Kita ada kaitan dengan Astacita itu nomor 2 dan nomor 5. Kemudian juga ada program terbaik cepat, itu juga ada kaitan dengan nomor 1 makan bergizi gratis. Ini yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden, kemudian dituangkan di dalam RPJMN ya. Sebelum ke sana, kita akan melihat latar belakang kenapa ini sangat penting bagi kita, swasembada pangan. Karena posisi internasional secara global saja, Bapak Ibu sekalian, bahwa penduduk itu semakin cepat berkembang gitu ya. Kemudian tentu akan kebutuhan pangan akan semakin meningkat gitu ya. Karena populasi dunia akan tumbuh sangat signifikan gitu ya. Sehingga kebutuhan pangan juga akan tinggi. Kalau kita tidak swasembada, maka akan terjadi impor yang cukup tinggi. Itu dimungkinkan, tetapi apabila terjadi krisis pangan, maka yang akan terjadi kita tidak bisa mendapatkan bahan pangan. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kebutuhan pangan itu oleh diri kita sendiri. Swasembada pangan sangat penting, sehingga sistem pangan yang ada di Indonesia, baik yang ada di darat maupun ada yang di laut, itu dioptimalkan betul, dimaksimalkan betul untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang penduduknya sangat banyak sekali, sampai 276 juta saat ini gitu ya. Akan diprediksikan nanti sekitar 300 lebih juta penduduk yang akan tinggal di Indonesia ya, penduduk Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari sumber pangan itu sendiri, maka sumber pangan mana yang sangat penting untuk kesehatan kita gitu ya. Karena sumber pangan itu ya harus seimbang gitu ya. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, gitu, ada lemaknya dan lain sebagainya.
Nah, kita memiliki sumber pangan yang kaitan dengan protein, yaitu sumber pangan yang berasal dari hewani, ikan. Ya kalau sekarang sering disebut blue food gitu ya, yang bersumber dari laut, dari air ya, blue food. Oleh karena itu kita bandingkan mana yang kita miliki gitu ya, sumber daya pangan mana yang kita miliki sangat besar. Kita ketahui negara kita negara kepulauan, negara maritim yang tentu sumber pangannya berada di laut gitu, terutama yang berkaitan dengan protein. Kalau kita bandingkan juga dengan sumber pangan lain, ya tentu kelebihan atau keunggulan dari ikan itu sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan gitu ya, itu sangat luar biasa. Selain juga sumber pangan yang berasal dari ikan, juga sumber pangan ini pun harus bisa berkelanjutan, yang tentu itu tidak meninggalkan jejak. Nah, di sini jejak, makanya di sini ada jejak karbon. Nah, yang tentu karbon ini berpengaruh terhadap pemanasan global gitu ya. Kita harus bisa menyerap karbon, tentunya demikian. Sehingga ada kebijakan dari Pak Menteri kaitan dengan bagaimana kita menghadapi situasi ke depan dengan kebijakan blue economy dengan 5 program strategisnya Pak Menteri, dengan perluasan kawasan konservasi gitu ya, kemudian penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, juga penanganan pembersihan sampah plastik di laut. Dan ini juga suatu upaya bagaimana supaya sumber pangan kita ke depan ini bisa lestari dan berkelanjutan. Terus sekalian ya, ini kalau kita bicara kebutuhan pasar dunia ya, kalau kita bicara dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian, semua menginginkan bergeser pangannya itu dari pangan yang bersifat kita sebut itu adalah red gitu ya, meat ya, bergeser ke white meat gitu ya, dari yang daging merah ke daging putih. Nah, daging putih itu maksudnya adalah ikan. Nah, pergeseran ini ternyata setelah dihitung itu luar biasa. Ini market size ya. Di kebutuhan dunia baik yang antar negara maupun di domestic marketnya itu sangat tinggi sekali. Kalau dikonversi ke ton ya tentu akan besar sekali jumlahnya. Ini dalam US dollar. Oleh karena itu kita menginginkan di sini tidak hanya mungkin nanti sebagai swasembada pangan untuk dalam negeri, juga sebagian dari apa yang kita miliki juga bisa kita ekspor dalam rangka peningkatan devisa. Tapi yang penting memang ke dalam, gitu ya. Bagaimana peningkatan gizi masyarakat, bagaimana peningkatan asupan konsumsi masyarakat, swasembada pangan itu menjadi penting bagi negara Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar. Nah, ini konsumsi protein beberapa negara, ini yang kita lihat bahwa Indonesia ini posisi 2023, posisi Indonesia ya 62,3. Kalau 2024 itu turun ya, konsumsinya turun. Jadi sekitar 61,7 gram per kapita per hari untuk konsumsi protein Indonesia gitu ya, berdasarkan data Susenas tahun 2024. Oleh karena itu kita melihat ternyata ya memang yang turun adalah dari non ikan. Ya, kalau ikan sendiri itu ada peningkatan di sana. Bisa lihat nanti. Nah, kalau kita bicara tentang tadi kebijakan PDS untuk mendukung Astacita dan juga dukungan program hasil terbaik cepat, ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lihat di sini. Seperti contoh bagaimana kita mendukung swasembada pangan. Apa yang harus kita lakukan dengan swasembada pangan ini? Tentu kita bisa melihat selain data dan informasi supaya kebijakan itu tepat, maka juga ada beberapa promosi yang harus kita lakukan gitu ya, supaya berbahan baku lokal. Jadi pengendalian impor, tapi juga kita bagaimana memproduksi produk-produk dalam negeri, kemudian kita promosikan. Dan juga ada diversifikasi yang harus kita lakukan juga. Jadi inovasi-inovasi, diversifikasi produk juga harus kita lakukan dalam rangka swasembada, sehingga semua bisa mengkonsumsi produk dalam negeri. Tidak hanya itu, di dalam Astacita yang kelima terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi, kita juga ada beberapa kegiatan di dalam hal ini. Nah, ada satu hal yang penting juga kaitan dengan program terbaik cepat di sini, hasil terbaik cepat, dengan program memberi makan bergizi gratis gitu ke anak-anak sekolah, kemudian balita dan ibu hamil.
Dan Ibu Juswi ini sangat penting sebagai generasi penerus ke depan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Apa yang harus kita lakukan, Bapak sekalian, termasuk di sini di nomor 3 misalkan, ada penjaminan mutu dan penetapan hasil perikanan melalui peningkatan nilai tambah, dan ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan, gitu ya. Kemudian ada diversifikasi produk, ini sebagai bagian dari yang harus dilakukan oleh para pembina mutu. Nah, kalau bicara satu persatu, mungkin Bapak sekalian terkait dengan pasarnya seperti apa, kondisinya saat ini, yang tentu kita akan ketahui bahwa penguatan pemasaran hasil perikanan ini menjadi penting, baik untuk bagaimana kita mengekspor produk-produk perikanan setelah kita memenuhi kebutuhan di dalam negeri, dan kita perkembangannya juga cukup luar biasa ya, kalau kita lihat ekspor kita terus meningkat dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Kemudian juga ada inovasi market intelligence yang juga ini juga hal yang kita lakukan bagaimana untuk meningkatkan pemasaran di luar negeri. Kita mengetahui kompetitor-kompetitor kita yang ada di luar negeri gitu ya. Kemudian juga kita mengetahui tujuan-tujuan pasar kita yang melalui pasar prospektif atau pasar-pasar yang potensial. Ada juga mungkin di pasar-pasar yang memang menjadi bagian kita yang harus kita buka akses pasarnya. Nah, kan tadi saya bicara tentang konsumsi protein hewani nasional, ya ini khusus hewani ya, karena ya ada ikan dan non ikan. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ada pergeseran di sini. Jadi kalau kita secara total itu akan naikkan sekitar 0,06% dari 2023 gitu ya. Untuk hewaninya menaik cukup baik 1,41% dari 9,25 gram per kapita per hari menjadi 9,38 gram per kapita per hari. Jadi kalau kita hitung kenaikannya hanya sedikit, tapi kalau ini hanya per hari dan ini cuma gram protein, kalau dikalikan dengan dikonversi kepada ikannya itu akan besar ya. Jadi dari gram protein ke ikan, daging ikan, kemudian dari daging ikan ke ikan utuh segar itu ada konversinya, sehingga ya kalau dijumlahkan itu sangat cukup besar ini. Ini pergeseran ya, kita hewaninya yang semula 53%, sekarang posisi di angka 50, hampir 54% untuk yang hewani dari ikan. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu untuk dalam rangka ini kebutuhan dalam negeri yang sangat tinggi. Nah, kita harus promosikan. Nah, tadi sampaikan di sini ya Bapak Ibu sekalian bisa terlihat dari per provinsi tidak merata gitu ya. Ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek dari grafiknya gitu ya. Oh, mana yang pendek di sini? Oh, ada misalkan di sini dari Yogyakarta gitu, dia kecil tuh. Protein hewaninya hanya berapa ini? Hewani ikannya. Tapi non ikannya ya cukup tinggi di sini. Kan kelihatan yang sebelah kiri ini non ikan, yang kanan ini adalah di grafik ini adalah yang ikan. Ada yang panjang yang kanannya, ada yang kirinya kecil-kecil gitu. Contoh Sultra nih. Sultra itu luar biasa nih konsumsi ikannya, kasus seperti. Tapi konsumsi dari non ikannya ya kecil gitu ya. Ini konsumsi non ikan itu apa? Telur, daging, susu. Ini yang sebelah kiri ini telur, daging, susu. Kalau ini ikan termasuk di dalamnya udang, krustasea masuk di sini gitu ya. Ini cukup tinggi yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kiri ini ya non ikan. Jadi kita menyampaikan bahwa preferensi konsumen itu setiap daerah berbeda-beda gitu ya. Dengan adanya makan bergizi gratis, maka daerah-daerah yang memiliki potensi yang luar biasa tentang ikan ya tentu konsumsi untuk proteinnya dalam lauknya adalah ikan. Ini bisa dilihat dari sini gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan beberapa kali yang dengan Pak Dirjen komandoi ya, bahwa kita melaksanakan bagaimana promosi produk perikanan, berbagai macam kampanye perikanan, menu ikan di dalam makan promosi makan bergizi gratis ini sudah kita lakukan di beberapa tempat dan sudah di atas 300 ribuan gitu ya seluruh Indonesia untuk melakukan paket-paket menu ikan, mempromosikan ini ya dengan berbagai macam ikan potensi lokal. Jadi misalkan di daerah Bitung kemarin ya banyak sekali menunya adalah dari tuna gitu ya. Ini juga ada progres kaitan dengan calon mitra. Jadi makan bergizi gratis itu ada mitranya. Nah ini kita progres nih. Mudah-mudahan semakin banyak para peserta dari UPI-UPI kita, unit pengolahan kita gitu ya, untuk bisa bermitra dengan BGN ya, Badan Gizi Nasional. Ini silakan dipromosikan di masing-masing ini supaya kita berperan aktif di dalam hal ini. Jadi ikan akan semakin berperan di dalam ini. Karena keunggulannya yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian sudah tahu nanti mau disampaikan keunggulan ikan yang luar biasa, itu harus kita promosikan di sana. Kemudian juga ini kaitan kebijakan penguatan pengolahan. Ya ini juga kaitan bagaimana kita ke depan tidak hanya dari sisi kita pembinaan, kemudian sisi
secara non fisik gitu. Juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya fisik. Jadi secara langsung ada sarana prasarana yang kita siapkan. Tentu itu akan membantu para UMKM terutama di dalam menjaga mutu dan meningkatkan diversifikasi produk yang ada di wilayah masing-masing. Ini ada katalog UPI juga yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, kita cek betul UPI-UPI tersebut sudah memenuhi persyaratan SKP atau mungkin ada yang HACCP dan lain sebagainya, itu bisa memperkuat kita bahwa kesiapan di dalam mendukung program pemerintah. Ini juga diversifikasi. Jadi kita dengan pendekatan zero waste ini luar biasa sebenarnya potensi kita. Jadi sering kita lupa banyak hal yang bisa kita manfaatkan dengan baik seperti kitin kotosan ya. Ini juga sangat baik. Ada sisik ikan dan lain dan semuanya gitu, kepala ikan, semuanya itu bisa dijadikan sumber pangan atau sumber kosmetik, sumber farmasi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi penting bagi kita untuk kita tingkatkan. Itu dari sisi udang misalkan kepiting, rajungan, itu jangan kitin kitosan itu bisa dilakukan hal itu. Kemudian juga untuk rumput laut ini juga sama, zero waste juga, semuanya habis terpakai dan sangat bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Yang saya sampaikan juga tadi terkait ini produk-produk rumput laut gitu ya, ini juga sangat penting bagi konsumsi kita. Ini diversifikasi produk sangat penting karena angka kecukupan gizi itu tidak boleh monoton gitu di dalam tubuh kita, tetapi harus bervariasi yang memiliki nilai-nilai gizi gitu ya. Jadi tubuh kita itu masukannya itu bervariasi gitu ya, gizinya itu bervariasi. Selain itu juga kita ada penguatan logistiknya. Ini yang beberapa kali kita lakukan. Logistik ikan ini, ya ikan ini kan barangnya perishable product ya, mudah sekali rusak. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya sistem rantai dinginnya. Bahkan penelitian FAO disebutkan beberapa tahun yang lalu bahwa losses itu terjadi di rantai tata niaga yang paling besar itu ya. Ya posisinya hampir 35% terjadi losses baik secara value maupun volume. Itu penelitian beberapa tahun yang lalu di FAO. Mungkin nanti penelitian yang selanjutnya bisa dilihat berapa losses yang terjadi di sistem distribusi. Oleh karena itu sistem distribusi ini harus terjaga dengan baik. Mutu ikan akan terjaga dari mulai ikan dipanen atau ditangkap sampai dikonsumsi. Ini sangat tugas kita para pembina mutu untuk menjaga itu, melihat sistem distribusi dengan berbagai macam sertifikasi yang kita kuatkan di sana secara distribusi ikan yang baik. Ini penting untuk menjaga ikan sebagai sumber pangan kita. Ini beberapa tempat penyimpanan ikan yang ada di Indonesia saat ini, baik yang milik swasta maupun dalam negeri. Tolong mungkin bisa dicek oleh Bapak Ibu sekalian, apakah itu masih berfungsi dengan baik. Kalau tidak berfungsi ya silakan daerah yang memiliki barang milik daerah yang di sana itu supaya bisa mengoperasional kembali. Kalau ada kerusakan segera dilaporkan gitu ya, supaya segera diperbaiki baik oleh anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran pendapatan belanja pusat gitu ya, atau melalui pengelolaan pihak ketiga itu juga bisa dilakukan perbaikan dan pemanfaatannya yang lebih baik. Selanjutnya dihubungkan dengan sistem kita, warehouse management system, sehingga bisa dideteksi oleh kita dari sekian ribu kolosorit bisa masuk dalam satu sistem dan semua orang bisa melihat, oh di sini sedang ada ikan cukup banyak. Saling informasi ini saling bertukar sehingga kita tahu di mana ada ikan, jenisnya apa gitu ya, distribusikan ke mana. Nah, ini sangat penting bagi kita terkait hal ini. Bagaimana kaitannya dengan program lainnya, kaitan dengan penguatan pemberdayaan usaha. Jadi kita bicara dengan pasar, logistik, pengolahan logistik, dan sekarang yang terakhir terkait dengan penguatan pemberdayaan usaha. Ini juga kebijakan ke depan supaya usaha-usaha mikro, kecil, dan besar menengah itu menjadi kuat di Indonesia. Termasuk misalkan bagaimana kita mengundang investor ke Indonesia, baik di investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri. Kita permudah semua regulasinya, kita permudah semua persyaratan-persyaratannya, kemudian kita kuatkan di dalam pelaksanaannya gitu ya. Jadi mudah untuk persyaratan investasi dan kita kuatkan bagaimana pelaksanaannya, implementasinya. Tentu perlu dukungan gitu, tidak hanya sendirian, nggak bisa. Mereka jalan sendiri tanpa pendampingan yang nggak akan bisa. Tentu pemerintah harus hadir di sana. Oh, di sini tempatnya begini, regulasinya, kemudiannya seperti ini. Mungkin ada
insentif yang bisa diberikan sehingga semua orang akan berlomba-lomba untuk investasi dalam sektor kelautan perikanan. Setelah investasi terjadi, maka akan terjadi pertumbuhan, ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, ada multivariate effect yang terjadi di lingkungan itu yang penting bagi kita, gitu ya. Sebagai pemerintah tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, juga kita melakukan pemberdayaan usaha bagi para pelaku usaha yang bisa kita mitrakan, gitu ya. Kita mitrakan, kita lakukan penumbuhan wirausaha baru ini melalui kegiatan-kegiatan yang sangat penting, gitu ya. Ada workshop, ada mentoring dan sebagainya. Ini mudah-mudahan ini dengan seperti ini semua orang tergerak untuk bisa menjadi entrepreneurship, bisa untuk menjadi pengusaha di bidang sektor kelautan dan perikanan. Dan ini sangat penting bagi generasi muda ke depan, ya tentu ini sangat penting. Kita jangan sampai tertinggal, hanya bukan sebagai pekerja, tetapi juga sebagai kita sebagai pelaku usaha di sana yang memiliki usaha, ya sebagai entrepreneur, jadi itu sangat penting bagi kita menjadi tuan rumah di dalam negara sendiri. Nah, apa yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan penguatan pemberdayaan usaha, salah satunya juga dilakukan bagaimana kita melalui UMKM naik kelas. Ini pun menjadi penting ya, Bapak sekalian. Kadang pendampingan yang Bapak Ibu sekalian lakukan ya, kalau tidak ada target, udah kita bina saja seperti ini. Tidak target, tapi kalau kita punya target, oh UKM-nya harus naik kelas. Naik kelas dari misalkan hanya dulu belum ber-SKP, bagaimana caranya supaya bisa SKP, bagaimana supaya omsetnya meningkat, bagaimana kita menghubungkan dengan lembaga usaha, pembiayaan dan lain sebagainya. Kita lakukan seperti itu, maka para UKM merasa negara hadir dibuktikan dengan target-target di sini, naik kelas, gitu ya. Nah, karena itu kita upaya ya suatu kebanggaan kita kalau misalkan kita bisa melayani dengan baik dan pelaku-pelaku usaha juga bisa meningkat pendapatannya dan tentu akan meningkatkan kesejahteraannya, lingkungannya juga akan semakin baik, ada pertumbuhan ekonomi di sana. Ini kemudian juga kita melakukan juga kaitan dengan UKM naik kelas, juga ada beberapa terkait dengan sertifikasi yang kita lakukan, pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, mendukung dalam penjaminan mutu. Saya kira mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sesdijen atas paparannya. Untuk acara selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Wahidin sebagai pembina mutu hasil kelautan dan perikanan Muhammadiyah yang akan memoderatori untuk acara berikutnya. Kepada Bapak Wahidin kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Penggema ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Mas, itu ada yang sore-sore. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Dirjen Penguatan dan Saing Kelautan dan Perikanan yang tadi sudah memberikan arahan dan memberikan sambutan, Bapak Direktur Pengolahan dan Bapak Sesdijen Penguatan Daya Saing yang juga telah memberikan materi, dan Bapak Ibu Kepala Dinas serta teman-teman dari seluruh pembina mutu kabupaten kota provinsi yang telah hadir, baik secara Zoom maupun ada beberapa yang hadir secara offline di sini bersama kami. Saya langsung lewat ini aja ya. Bapak Ibu semua, untuk materi yang berikutnya adalah materi terkait dengan sertifikasi ya, mutu hasil kelautan dan perikanan untuk pasca panen yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Santoso dari Inspektur Mutu Ahli Madya Pusat Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
Kemudian untuk materi berikutnya mungkin nanti akan kami sampaikan terkait dengan progres pembinaan mutu yang sudah kita lakukan. Dan selanjutnya terkait dengan food hygiene dari Ibu Novia yang akan membawakan materi terkait dengan uh, food hygiene dari Unido. Nah, untuk selanjutnya untuk menghabiskan waktu dan sekaligus nanti jika akan ada diskusi kita bisa lakukan bersama-sama. Tapi untuk yang pertama nanti Pak Agung dan kami yang menyampaikan, saya itu akan disambung oleh Ibu Novia. Tadi saya lihat di Zoom sudah ada yang tanya, sudah ada absen belum? Nah, nanti akan ada pre-test dan post-test ya Bu? Enggak ada? Oh, kita pakai pre-test post-test Bu? Oh enggak ya? Ini yang di offline udah langsung nolak ke saya semua ini Pak. Ada pre-test ya Pak? Jauh-jauh datang ya. Terima kasih. Ada Pak Roy. Ya terima kasih. Baik, untuk mengisi waktu silakan Pak Agung. Mau langsung share dulu? Boleh. Tolong dibantu. Pak Agung langsung share. Baik, tes. Izin mendengar suara saya, Bapak Ibu. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman PDSPKP yang sudah menyelenggarakan kegiatan terkait dengan refreshment pembinaan mutu ini. Dan saya juga senang bisa hadir dalam kegiatan ini, dan juga tadi sudah disampaikan arahan dari Pak Dirjen setelah Pak Ses. Oke. Baik, dan juga di sini sudah ada narasumber ahli kita, Ibu Novia, yang saya juga tahu beliau merupakan salah satu narasumber yang sangat berkompeten karena juga sering memberikan konsultasi kepada kami. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini sesuai dengan undangan yang kami terima dari Ditjen PDS, kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan sertifikasi dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dan sekali lagi, ketika kita berbicara khususnya untuk produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi, tentunya sama-sama kita ketahui bahwa produk perikanan ini mempunyai karakteristik mudah mengalami proses penurunan mutu. Mungkin bila dibandingkan dengan produk hewan yang lainnya seperti kambing, sapi, dan ayam gitu ya. Sehingga memang di sini kita butuh suatu mekanisme bagaimana agar hasil perikanan yang akan dikonsumsi baik untuk keperluan konsumsi dalam negeri maupun untuk konsumsi di negara tujuan ekspor ini bisa memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dan itu adalah nanti akan menjadi salah satu tanggung jawab kami. Kami akan melakukan istilahnya kegiatan inspeksi terhadap unit penanganan atau pengolahan produk hasil perikanan
yang akan dikonsumsi minimal bisa memenuhi persyaratan kelayakan standar, sehingga setiap hasil perikanan yang akan dikonsumsi itu kita bisa memberikan jaminan. Ini kira-kira outline yang akan kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini terkait dengan pendahuluan, kemudian mekanisme pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, kemudian juga penjaminan mutu ekspor impor hasil perikanan. Kami juga ada kegiatan harmonisasi dengan beberapa negara tujuan ekspor hasil perikanan terkait dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa jaminan terhadap mutu dan keamanan perikanan merupakan mandat dunia. Artinya memang sekali lagi ini sudah menjadi persyaratan global yang tentunya tadi salah satunya akan berpengaruh terhadap daya saing ekspor hasil, terutama ekspor hasil perikanan Indonesia ke negara tujuan ekspor bersaing dengan negara-negara produsen lainnya. Karena juga setiap negara ini memiliki regulasi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan jaminan terhadap warga negaranya bahwa setiap bahan pangan, termasuk di dalamnya hasil perikanan yang dikonsumsi, telah dijamin baik mutu dan keamanannya. Ya, jadi mekanisme sistem jaminan mutu ini tentunya sama-sama kita ketahui menjadi tanggung jawab KKP melalui kegiatan nanti ada pembinaan, kemudian juga sertifikasinya, dan juga proses pengawasannya secara terintegrasi. Sehingga itu akan menghasilkan, memberikan jaminan bahwa setiap hasil perikanan yang ditangani atau diolah dari unit penanganan pengolahan itu aman untuk dikonsumsi. Dan tentunya sekali lagi, ini juga perlu kita tekankan bahwa cara-cara penanganan ikan yang baik itu harus sudah dimulai dari hulu hingga ke hilir. Ya, karena tadi sekali lagi ketika kita berbicara mengenai produk hasil perikanan, sama-sama kita ketahui hasil perikanan itu mudah mengalami proses penurunan mutu, kemudian juga rentan terkontaminasi yang bisa bersumber bahkan dari perairan, lingkungan perairannya, kemudian dari ikannya sendiri, kemudian dari lingkungan, kemudian dari sarana prasarana yang digunakan selama proses penanganan pengolahan. Jadi itulah makanya pentingnya kita bisa melakukan pencegahan terhadap bahaya keamanan pangan yang ada kemungkinan mengkontaminasi atau ada pada hasil perikanan dari hulu hingga hilir. Dan tentunya sekali lagi terjaminnya keamanan hasil perikanan ini sangat tergantung dan peranannya dari pemerintah di sini baik sebagai fasilitator, pembimbing atau pembina serta pengawas, dan juga tentunya adalah yang paling penting adalah produsen hasil perikanan yang mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk yang akan dihasilkan itu memang memenuhi persyaratan. Dan tentunya kita perlu sinergi ketiganya untuk mewujudkan keamanan hasil perikanan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kebijakan ekonomi biru yang sama-sama kita ketahui untuk kelautan perikanan berkelanjutan. Kalau kita lihat dari 5 program ini, pada intinya adalah bagaimana perairan di mana tempat ikan itu hidup ini bisa terjaga kelestariannya, kemudian juga bisa menghasilkan ikan yang dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan, artinya ada kontinuitas dengan kualitas yang terjaga. Tentunya pada akhirnya adalah kegiatan produksi hasil perikanan, baik dari budidaya maupun perikanan tangkap, dari perairan yang sudah kita kendalikan, ini bisa menghasilkan bahan baku yang baik untuk diproses penanganan atau pengolahan. Dan tentunya ini sangat penting bagi KKP, sekali lagi tadi untuk
menjaga daya saing produk hasil perikanan, baik di domestik maupun untuk pasar internasional. Dan tentunya sekali lagi, ini akan berdampak tentunya terkait dengan peningkatan kapasitas SDM di KKP. Baik nanti SDM sebagai pembina mutu, kemudian juga nanti dalam rangka kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan di unit penanganan pengolahan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran transformasi kelembagaan di KKP sebelumnya. Dulu kami namanya adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Ya dulu kalau kita pahami apa namanya disingkat BKIPM gitu ya. Kemudian dengan adanya kebijakan baru berupa terbitnya Perpres nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan juga sebelumnya ada Perpres 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian diupdate menjadi Perpres nomor 193 tahun 2024. Ini terjadi transformasi atau perubahan kelembagaan. Yang dulunya kami Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, kemudian pecah menjadi yang KI-nya Karantina Ikan itu bergabung dengan Badan Karantina Indonesia, yang di dalamnya tentu saja tadi sudah saya mati ini. Di ini di Tes. Ya, mohon maaf ada tadi ya, suaranya agak benung. Mohon maaf. Jadi pakai suara dari laptop ternyata mendengung. Baik, ini saya lanjutkan. Ya, jadi sekali lagi sebelumnya kami dikenal sebagai BKIPM, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Kemudian ada transformasi kelembagaan yang dipecah menjadi dua berdasarkan Perpres nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Ikan, yang di dalamnya tentang Badan Karantina Indonesia, tentunya yang di dalamnya adalah terkait dengan ikan, hewan dan tumbuhan. Kemudian kami di pengendalian mutunya tetap berada di Kementerian Kelautan Perikanan, membentuk organisasi baru yang namanya cukup panjang Bapak Ibu ya, Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, kalau disingkat BPPM-HKP, atau sekarang kalau mau lebih gampangnya disebut Badan Mutu saja gitu ya, karena biasanya orang juga bingung ini apa nih panjangannya BPPM-HKP gitu ya. Jadi lebih enak dibilang Badan Mutu. Jadi ini adalah kebijakan terkait dengan transformasi kelembagaan BKIPM. Tentunya nanti ada beberapa dampak dari apa namanya ada di pemisahan ini. Bapak Ibu, ini adalah tugas dan fungsi Badan Mutu berdasarkan Perpres 193 tahun 2024.
tugasnya adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, di sini kalau ditekankan kata pengendalian, ini Bapak Ibu secara garis besarnya ini adalah kegiatan seperti inspeksi yang nanti outputnya berupa sertifikasi. Jadi pengendalian kita itu nanti kita melakukan kegiatan inspeksi terhadap unit penanganan pengolahan hasil perikanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat baik domestik maupun masyarakat luar melalui kegiatan inspeksi yang outputnya nanti sertifikasi. Nanti sertifikasi apa saja yang menjadi tanggung jawab kami nanti akan kami sampaikan. Kemudian juga kami juga melakukan pengawasan. Pengawasan ini biasanya terkait dengan untuk memastikan konsistensi dari penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan oleh unit penanganan atau pengolahan hasil perikanan. Kemudian fungsi kami secara normatif juga terkait dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan, yaitu sebagai perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, pengendalian pengawasan tadi melalui kegiatan inspeksi, dan nanti ada kegiatan juga surveillance namanya. Kemudian juga ada kegiatan fungsi kami yang lainnya adalah pemantauan, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan. Juga tentunya ada pelaksanaan administrasi badan mutu dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemerintah. Struktur organisasi kami ini mungkin langsung ke slide berikutnya ya. Ini adalah struktur organisasi di badan mutu untuk Bapak Ibu yang mungkin dari dinas yang belum mengetahui. Jadi badan mutu dinakodai oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan. Kemudian juga ada Sekretaris Badan Mutu. Kemudian ada pusat-pusat teknis. Di sini ada 3 pusat teknis Bapak Ibu, yaitu Pusat Manajemen Mutu, Pusat Pengendalian Pengawasan Mutu Produksi Primer, Pusat Pengendalian Pengawasan Mutu Pasca Panen. Ya, jadi nama-nama cukup panjang-panjang. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, di dalam proses kegiatan pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan perikanan di seluruh Indonesia, kami juga didukung oleh unit pelaksana teknis yang lokasinya memang ada di seluruh Indonesia. Saat ini jumlahnya itu ada 46 UPT BPPM HKP. Ya, artinya di satu provinsi ada yang lebih dari 1 UPT. Tapi untuk provinsi-provinsi yang baru kita juga memang belum ada. Provinsi seperti provinsi Papua Barat Daya gitu kalau nggak salah ya. Dan provinsi yang di tengah-tengah, Papua yang di tengah itu kita juga belum punya karena memang masih baru. Dan di dalam UPT tentunya di situ kita juga punya pelayanan teknis dan juga ada laboratorium-laboratorium untuk dalam rangka melakukan pengujian dalam rangka verifikasi kesesuaian standar mutu hasil perikanan yang akan dikonsumsi. Kami juga ada laboratorium acuan ya di BUSPM yang ada di Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kita bisa lihat berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Baik Bapak Ibu, mohon izin kita 5 menit jam 10 kalau di kantor kita ada untuk Indonesia Raya dan yang lain-lainnya. Terima kasih.
Baik, kita lanjutkan. Jadi memang itu ada SOP di pusat jam 10 selalu ada lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Jadi sesuai dengan Permen 8 tahun 2024 tentang pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Di sini BPPM HKP atau Badan Mutu mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk terkait dengan proses proses sertifikasi yang dilakukan melalui pengendalian unit penanganan pengolahan ikan dari hulu ke hilir. Untuk yang di hulu ini terkait dengan sertifikasi mutu produksi primer. Kalau kita lihat di slide ini, Bapak Ibu, kalau kita berbicara di hulu atau di primer, ini terkait dengan kegiatan di budidaya dan di penangkapan di laut dengan kapal ikan. Nah, untuk produksi primer ini, secara umum untuk penangkapan ikan ada satu sertifikasi. Kemudian untuk budidaya ikan ada 5 sertifikasi yang diampu oleh Badan Mutu. Nah, sertifikasi ini yaitu sertifikasi cara penanganan ikan yang baik, CPIB. CPIB ini adalah penanganan ikan yang baik di kapal. Ini adalah satu sertifikat yang dulunya diampu teman-teman Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Yang kemudian saat ini DJPT berfungsi sebagai pembinanya, kemudian di Badan Mutu yang melakukan proses sertifikasinya melalui pengendalian mutu. Itu untuk kapal penangkap ikan. Kemudian untuk budidaya, di budidaya Bapak Ibu kita dimandatkan ada 5 sertifikasi. Ya, ada sertifikat cara budidaya ikan yang baik, kemudian sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik, sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik, dan sertifikat cara distribusi obat ikan yang baik. Jadi ini dimandatkan ke Badan Mutu yang sebelumnya dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sama seperti DCPT, maka saat ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berfungsi sebagai pembinanya dan kami yang melakukan proses sertifikasi. Itu untuk yang di hulunya atau di produksi primer. Kemudian untuk di pasca panennya, Bapak Ibu sekalian, ini ada sertifikat kelayakan pengolahan, kemudian ada sertifikat program manajemen mutu terpadu atau HACCP, dan sertifikat yang baru ini adalah sertifikat penerapan distribusi ikan. Dan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dulu ketika masih di BKPM kita hanya mempunyai tugas terkait dengan penerbitan sertifikat penerapan program manajemen terpadu atau HACCP. Kemudian dengan Permen 8 ini maka SKP kemudian ditambah SPDI, ini proses sertifikasinya yang sebelumnya dilakukan oleh teman-teman DJP DSPKP ini beralih ke Badan Mutu. Dan sama seperti DJPT dan DJPB, maka DJPDS ini juga nanti berperan sebagai pembina mutunya yang tentunya sangat kami butuhkan untuk proses sertifikasinya. Dan juga termasuk di sini yang terbaru adalah sertifikat penerapan distribusi ikan yang sebelumnya belum ada. Bahkan mungkin kalau di kami dulu Badan Mutu ini terkait dengan sertifikat cara penanganan ikan baik di supplier. Nah, namun nanti akan berubah menjadi sertifikat penerapan distribusi ikan.
Ini pun nanti kita prosesnya masih menunggu terbitnya revisi PP 5 tahun 2000, revisi PP 5 tahun 2021. Ya, karena di PP 5 2021 sebelum ini belum ada untuk sertifikasi penerapan distribusi ikan. Walaupun di Permen KP-nya itu sudah ada, di Permen KP 9 tahun 2024 itu sudah ada terkait dengan pengelolaan distribusi ikan. Namun belum bisa diimplementasikan ketika PP 5 2021-nya belum direvisi. Berikutnya Bapak Ibu nih secara cepat akan kami sampaikan mekanisme pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Ini adalah beberapa regulasi yang menjadi acuan. Paling tidak kita bisa melihat regulasi di sini kalau kita sekarang ini berbicara mengenai pasca panen, paling tidak Bapak Ibu bisa mencermati nanti terkait dengan peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 17 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan. Kemudian juga ada Permen KP nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan perikanan. Kemudian ada peraturan nomor 9 tahun 2024 ini tentang pengelolaan sistem distribusi ikan. Kemudian untuk HACCP ya selain di Permen 10 kita juga ada Permen 51 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu atau Hazard Analysis and Critical Control Point ya. Jadi paling tidak itu menjadi acuan kami saat ini untuk melaksanakan proses sertifikasi untuk pasca panennya ya terkait dengan SKP, SPDI nantinya dan juga sertifikat HACCP. Bapak Ibu, ini adalah beberapa elemen yang memang harus ada pada sistem jaminan mutu, baik dari sisi pembinaan maupun pengendalian. Tentunya harus ada regulasi sebagai payung hukum, baik itu dalam bentuk undang-undang, PP, Permen, kita juga ada CAP, BPMKP. Kemudian tentunya harus ada pelaksana di dalam suatu organisasi ya untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan tentunya tadi fungsi pembinaan dan pengendalian ini sudah ada tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Tadi sekali lagi untuk di pasca panen teman-teman di PDS bertindak sebagai pembina, kemudian kami yang akan melakukan proses sertifikasinya ya sehingga tidak terjadi konflik of interest paling tidak dalam proses di lapangannya. Kemudian tentunya kita juga punya prosedur atau proses bisnis bagaimana melakukan proses pembinaan dan juga terkait dengan sertifikasi. Dan tentunya kami juga harus didukung oleh sarana prasarana ya. Kami juga ada laboratorium. Jadi di UPT kami yang ada di seluruh Indonesia ada 46 itu. Kami juga ada laboratorium yang juga sudah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup yang memang menjadi dominasi produk hasil perikanan di daerah tersebut. Ada juga alat inspeksi, kemudian juga ada sistem informasi yang memang dibutuhkan untuk proses penerbitan SKP. Saat ini kita disupport oleh SKP online yang dulu digagas oleh teman-teman PDS PKP. Kemudian untuk proses penerbitan HACCP, sertifikat HACCP, kita ada namanya aplikasi Honest, HACCP Online System. Ya, jujur itu jujur. Hanes kan jujur gitu ya. HACCP Online System. Jadi ini adalah sistem informasi aplikasi yang kita gunakan dalam rangka penerbitan sertifikat SKP dan HACCP. Untuk SPDI, Bapak Ibu, kita memang belum. Tadi karena saya sudah sampaikan, walaupun kita sudah ada Permen 9 2024, tapi PP 5-nya belum terbit, revisi PP 5-nya belum terbit, sehingga belum bisa melakukan proses penerbitan SPDI. Ya, untuk sementara SPDI ini KBLI-nya masih dilekatkan pada SKP yang saat ini sudah berjalan. Kemudian tentunya elemen terkait SDM, tentunya selain inspektur mutu analis juga di sini kalau terkait dengan pembina mutu, juga tadi sekali lagi salah satu support dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Kemudian juga ada dokumen SDMKP, ya beberapa juga kami sudah ada ISO-nya ya untuk terkait dengan proses pelayanan, kemudian juga di laboratorium gitu ya. Dan tentunya ada pembiayaan anggaran dari tentunya di sini kami sebagai pembina maupun pengendali ini ada APBN yang memang setiap tahun dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Bapak Ibu, ini adalah gambaran rantai suplai hasil perikanan yang sekali lagi rantai ini sebagai gambaran bahwa sepanjang rantai proses ini baik dari hulu hilir, dari tambak, dari penangkapan hingga ke unit pengolahan ikan bahkan sampai ke piring gitu ya. From farm to fork ini ada potensi masuknya atau kontaminasi atau adanya bahaya keamanan pangan. Sehingga kita harapkan sepanjang rantai suplai hasil perikanan ini ada mekanisme kita melakukan pengendalian. Dan mekanisme tadi yang sudah kami sampaikan adalah salah satunya adalah melalui kegiatan sertifikasi. Dan sekali lagi untuk mendukung proses sertifikasi ini bisa bernilai baik, tentunya sebelumnya harus dilakukan kegiatan pembinaan. Karena memang intinya adalah ketika suatu unit pengolahan atau pembinaan itu belum memenuhi persyaratan minimal, tentunya belum bisa disertifikasi. Dan tentunya tadi untuk memenuhi persyaratan minimal, tentunya harus ada bantuan lah gampangnya dari pembina-pembina sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Kalau di budidaya tadi ada teman-teman DJPB, di perikanan tangkap ada DJPT untuk di hulunya. Kemudian untuk di hilirnya ini terkait dengan supplier, unit pengolahan ikan, di pasca panen, tentunya ada teman-teman PDS sebagai pembinanya. Nah, ketika sudah dilakukan pembinaan, maka proses sertifikasi kita harapkan ini bisa lulus paling tidak. Ya, kita harapkan persyaratan minimal yang dibutuhkan oleh suatu unit penanganan atau pengolahan hasil perikanan bisa terpenuhi sehingga bisa dilakukan sertifikasi. Nah, ini Bapak Ibu mekanisme pembinaan dan pengendalian sekali lagi digambarkan di sini. Itu yang paling kiri ada hulu, yang kanan hilir. Jadi yang kiri hulu, yang kanan hilir. Ada sistem pembinaan terlebih dahulu, ya baik di hulu dan hilir. Tadi sesuai dengan domain lingkup kerjanya, ya. Tadi kalau DJPB nanti mereka akan melakukan pembinaan untuk proses sertifikasi CBIB, budidaya ikan yang baik, pembenihan ikan yang baik, pembuatan pakan ikan yang baik, pembuatan obat ikan yang baik, dan distribusi obat ikan yang baik. Kemudian untuk DJPT nanti akan melakukan pembinaan dan mereka sertifikasi CPIB kapal. Ya, termasuk tidak hanya CPIB, bahkan kapal pun nanti bisa menerapkan manajemen keamanan pangan berbasis HACCP. Karena Bapak Ibu sebagai informasi dulu sebelum moratorium itu juga banyak kapal perikanan tangkap itu yang sudah menerapkan sistem HACCP. Artinya mereka mempunyai sertifikat HACCP dulu. Namun saat ini memang belum ada lagi gitu ya. Kemudian juga nanti ada teman-teman kami di PRL itu juga melakukan pembinaan terhadap produksi garam. Ya, ini diamanatkan oleh regulasi juga. Nah, kemudian pengendaliannya tadi pembinaannya di Direktorat Jenderal Teknis untuk hulu baik DJPT atau DJPB, pengendaliannya dalam rangka sertifikasi. Nanti di Badan Mutu ada tadi pusat di struktur organisasinya ada pusat produksi primer, ya, untuk melakukan kegiatan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh, pengujian contoh, sertifikasi, ya itu dalam rangka pengendalian. Kemudian untuk pengawasannya, untuk di pusat produksi primer kita juga ada kegiatan surveillance. Tadi sekali lagi kalau surveillance Bapak Ibu, ini kegiatan periodik untuk memastikan konsistensi dari pelaku usaha yang sudah disertifikasi, gitu ya, untuk melihat konsistensi dari pelaku usaha yang sudah disertifikasi. Kemudian di pusat produksi primer juga kita nanti ada pemantauan perairan, ya kita ada mapping perairan-perairan yang kita petakan, kemudian kita monitoring hasilnya untuk memastikan bahwa memang perairan itu bisa menghasilkan hasil perikanan yang memang memenuhi persyaratan keamanan pangan paling tidak.
Kemudian untuk yang hilir, ini pembinaannya ini terkait dengan SKP, SPD, dan HASAP. Ini nanti teman-teman PD SPKP. Dan outputnya juga nanti ada laporan hasil pembinaan yang menjadi acuan nanti untuk badan mutu, khususnya di pusat produksi pasca panen, dan salah satu unit eselon 2 di badan mutu, untuk melakukan sertifikasi melalui kegiatan inspeksi. Kemudian juga ada pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh, pengujian contoh. Sama dengan di pusat produksi primer, di pusat produksi pasca panen, kita juga ada kegiatan surveillance. Sekali lagi, surveillance tadi untuk melihat konsistensi penerapan dari pelaku usaha yang sudah disertifikasi. Kemudian kami juga ada pemantauan ke sentra produksi, monitoring ke gampangnya ke pasar-pasar gitu ya. Pasar-pasar juga menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa hasil perikanan yang di pasar itu bisa memenuhi persyaratan mutu dan keamanan perikanan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu mekanisme sertifikasi kelayakan pengolahan yang ini menjadi integrasi antara PDS dan Badan Mutu yang menggunakan aplikasi SKP terintegrasi OSS. Baik, jadi terkait dengan penerbitan SKP ini, Bapak Ibu, saat ini kita tentunya masih mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini, yaitu Permenkp 17 tahun 2019. Intinya sekali lagi di sini, kalau kita dari kiri itu adalah pelaku usaha, kemudian yang hijau adalah pembinaan yang dilakukan oleh PDSPKP, kemudian yang biru adalah pengendalian, termasuk di kami juga ada pengawasan. Ya. Jadi mekanisme ini sementara tentunya masih kita kolaborasikan dengan PDS karena memang kita masih menggunakan platform yang sama, aplikasi SIM informasi, aplikasi SKP online. Dan ini sekali lagi, kalau mungkin teman-teman di dinas ya terkait dengan pembinaan ini sudah familiar ya. Kami hanya menambahkan nanti prosesnya itu setelah mendapatkan rekomendasi yang hijau itu dari pembinaan, maka proses berikutnya adalah di Badan Mutu untuk sertifikasinya. Dan proses ini, Bapak Ibu, sebagai informasi, proses sertifikasi di Badan Mutu itu sudah dipindahkan dari PDS ke Badan Mutu itu sejak Juli tahun 2024 ini. Ya. Namun untuk verifikasi dokumennya kemarin dari Juli sampai Oktober masih dilakukan oleh teman-teman di PDS. Kemudian untuk setelah 10 Oktober 2024, proses verifikasi dokumen dan verifikasi lapangannya itu juga saat ini sudah dilakukan oleh teman-teman UPT Badan Mutu. Dan dari hasil proses yang dilakukan oleh UPT kami, ketika suatu permohonan sertifikasi SKP itu sudah memenuhi syarat, maka akan diteruskan pada proses evaluasi teknis dan akan diterbitkan rekomendasi dan persetujuan SKP-nya nanti yang terbit melalui OSS go.go.go.go.id. Jadi ini gambaran umum, dan ini sekali lagi Bapak Ibu, ini juga masih dalam proses transisi ya, dan ini masih banyak yang harus kita sesuaikan nanti tentunya dengan nomenklatur yang baru, kemudian juga payung hukum mungkin nanti perlu kita revisi ya terkait dengan kewenangan pembinaan dan pengendalian. Ini untuk SKP ya Bapak Ibu. Nanti mungkin banyak diskusi di sini, silahkan Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya selain SKP di pasca panen kami juga tentunya ada mekanisme yang memang sudah kita lakukan sebelumnya adalah mekanisme penerbitan sertifikat HACCP. Ya, ini juga mekanismenya dimulai dari proses permohonan, kemudian dengan dokumen-dokumen ya, kemudian dilakukan verifikasi permohonan. Jika dokumen-dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai, maka dilakukan penugasan inspeksi yang dilakukan oleh inspektur mutu
yang inspektur mutu kami di Badan Mutu juga ada pada setiap UPT yang ada di provinsi di Indonesia. Kemudian hasil inspeksi dilaporkan ke pusat, ya tadi melalui mekanisme sistem informasi HACCP online system. Kemudian Bapak Ibu untuk menilai objektivitas dari inspeksi yang dilakukan oleh inspektur mutu, maka hasil inspeksi itu ada evaluasi tim teknis. Jadi inspektur mutu ini ada pengawasannya, tidak semata-mata menjadi kewenangan penuh dari inspektur mutu, tapi hasil inspeksinya pun ini akan dievaluasi apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian ketika sudah sesuai, maka bisa diterbitkan sertifikat HACCP-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses sertifikasi yang kita lakukan, baik SKP maupun HACCP, ya, tadi salah satunya adalah untuk mendukung kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor itu harus dilengkapi dengan health certificate. Ya, atau nanti Bapak Ibu namanya dari KKP nanti akan menjadi sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan. Ya, di mana HC ini atau SMKHP ini adalah dokumen yang menyertai produk hasil perikanan yang akan dikirim ke luar negeri. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk mendapatkan HC ini